Om Swastiastu. Pada sloka sebelumnya, Sri Krishna telah menyatakan bahwa orang yang tenang, orang yang bijaksana, atau dira, tidak pernah meratap terhadap dualitas dunia ini. Walau kenyataannya tetap bahwa kita mengalami kebahagiaan dan kesedihan. Karena itu, Sri Krishna bersabda, Matra sparsastu kaunteya, sitosna sukha dukkada, agama payino nityas, tam titik saswa bharata. Matra sparsastu kaunteya, sitosna sukha dukkada, agama payino nityas, tam titik saswa bharata. Matra sparsastu kaunteya, sitosna sukha dukkada, agama payino nityas, tam titik saswa bharata. Yang artinya, wahai putra Kunti, suka dan duka muncul untuk sementara dan hilang sesudah beberapa waktu. Bagaikan mulai dan berakhirnya musim dingin dan musim panas. Hal-hal itu timbul dari penglihatan indria. Dan seseorang harus belajar cara mentolerir hal-hal itu tanpa goyah. Wahai putra keluarga Bharata. Para sahabat yang saya muliakan, manusia memiliki panca indria, yaitu mata, indria penglihatan, hidung, indria penciuman, lidah, indria pengecapan, kulit, indria peraba atau sentuhan, dan telinga, indria pendengaran. Panca indria inilah yang mengadakan hubungan dengan berbagai objek yang dapat menimbulkan sensasi. Sensasi tersebut adalah sensasi kebahagiaan dan kesedihan. Sensasi ini tidak bersifat permanen. Mereka datang dan pergi. Pada musim panas, air dingin memberikan kesenangan. Namun air yang sama memberi kesusahan di musim dingin. Dengan demikian, baik persepsi tentang kebahagiaan maupun kesedihan yang dialami melalui indria bersifat sementara. Jika kita membiarkan diri kita terpengaruh olehnya, kita akan bergoyang seperti bandul atau pendulum dari sisi ke sisi. Seseorang yang mengalami diskriminasi harus berlatih untuk mentolerir perasaan bahagia dan sedih tanpa diganggu olehnya. Para sahabat yang berbahagia, dalam melaksanakan tugas kewajiban sebagaimana mestinya, orang harus belajar mentolerir suka dan duka yang muncul untuk sementara dan hilang sesudah beberapa waktu. Menurut aturan Weda, orang harus mandi pagi-pagi walaupun dingin sekali. Dan para wanita
juga harus masak walaupun cuacanya panas sekali. Karena orang yang taat pada prinsip-prinsip kerohanian tidak akan mempedulikan kesulitan karena iklim atau cuaca. Begitu juga, bertempur adalah prinsip para ksatria. Dan walaupun seseorang harus bertempur melawan kawan atau sanak keluarganya, hendaknya ia jangan menyimpang dari tugas kewajibannya yang telah ditetapkan. Orang harus mengikuti aturan dan peraturan prinsip-prinsip dharma yang telah ditetapkan agar ia dapat maju sampai tingkat pengetahuan, sebab hanya dengan pengetahuan dan bakti seseorang dapat membebaskan dirinya dari cengkraman maya atau hayalan. Para sahabat yang saya hormati, tidaklah mudah mentolerir suka dan duka dengan pandangan yang sama. Pada umumnya, kita akan berbahagia begitu kita mendapatkan kebahagiaan. Dan kita akan bersedih begitu kita mendapatkan kesedihan. Si Krishna kembali bersabda, Yam hina vyatayanti ete purusam purusarsaba sama duka sukam diram somertat waya kalpate. Yam hina vyatayanti ete purusam purusarsaba sama duka sukam diram somertat waya kalpate. Yam hina vyatayanti ete purusam purusarsaba sama duka sukam diram somertat waya kalpate. Yang artinya, wahai Arjuna, orang yang tidak goyah karena suka ataupun duka dan mantap dalam kedua keadaan itu pasti memenuhi syarat untuk mencapai pembebasan. Para sahabat yang terkasih, walaupun tidak mudah mentolerir suka dan duka dengan pandangan yang sama, namun kalau kita mampu mengatasi kedua keadaan tersebut, maka kita memenuhi syarat untuk mencapai pembebasan. Siapapun yang mantap dalam ketabahan hati untuk mencapai tingkat keinsapan rohani, pasti dapat mentolerir serangan duka dan duka dengan cara yang sama, sehingga orang tersebut memenuhi syarat untuk mencapai pembebasan. Di dalam lembaga Wanasrama Dharma atau Catur Asrama yang terdiri dari Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha, dan Sannyasa, tingkat hidup yang keempat, yaitu Sannyasa, adalah tingkat yang sangat sulit. Tetapi orang yang sungguh-sungguh ingin menyempurnakan kehidupannya, pasti menjalankan tapa tingkat hidup sannyasa, meskipun ia harus menghadapi segala jenis kesulitan.
Kesulitan pada umumnya timbul karena seorang sannyasa harus melepaskan hubungan-hubungan dengan keluarga, meninggalkan ikatan dengan istri dan juga dengan anak-anak. Tetapi kalau seseorang sanggup mentolerir kesulitan seperti itu, pasti jalan menuju keinsapan rohani lengkap baginya. Begitu pula halnya dengan diri kita. Kita harus berusaha untuk mentolerir semua jenis kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, guna mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi. Karena inilah cara untuk mencapai pembebasan dari ikatan dunia material. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi. Om.